Perkenalkan, nama saya Jessica Caroline Mantra Gugup dengan NIM 12S25054. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Di sini pada tugas dan penilaian yang pertama itu F01 inventory. Jadi di sini ada diberikan struktur data barang. Sebuah data barang terdiri atas 4 atribut, yaitu ID, nama barang, kategori, stok. Terus juga di sini filenya storage inventory repository txt. Terus kita masuk ke teks yang pertama, loading initial data, yang kembangkan fitur untuk yang pertama itu meload initial data dari file saat program dieksekusi. Yang kedua, menampilkan seluruh data inventory ketika menerima hasil perintah inventory print all. Terus juga di sini ada format outputnya. Yang pertama itu pertama laptop Asus Elektronik 15, yang kedua Indomie goreng makanan 120, yang ketiga itu kemeja flanel pakaian 45. Di sini ada untuk teks dari teks 1 di sini. Terus ada expected outputnya juga yang seperti tadi. Terus ada inputnya juga tadi, ini tuh inventory print all, maka expected output seperti ini. Terus juga kita masuk yang ke teks 2, adding new item, kembangkan fitur untuk menambahkan data barang baru menggunakan perintah di sini. Terus di sini kembangkan fitur menambahkan data barang baru menggunakan perintah inventory add underscore nama barang underscore kategori underscore stok awal. Yang pertama itu pemisah antar parameter menggunakan karakter ini pagar. Terus juga ID ditentukan secara otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Yang ketiga itu setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke file repository. Nah, contohnya ini inventory add mouse Logitech Elektronik 30, inventory add kopi kapal api makanan 50, terus inventory print all. Terus di outputnya itu keluar seperti ini. Yang pertama laptop Asus Elektronik 15, yang kedua Indomie goreng makanan 120, yang ketiga kemeja flanel pakaian 45, yang keempat mouse Logitech Elektronik 30, yang kelima kopi kapal api makanan 50. Di sini ada test cases untuk teks 2-nya juga. Terus kita masuk ke teks 3, update stok, kembangkan fitur untuk memperbarui stok barang yang sudah ada menggunakan perintah inventory stock ID jumlah perubahan stok. Di sini untuk menambah stok memasukkan nilai positif, untuk mengurangi stok memasukkan nilai negatif. Di sini ada contoh inputnya dan contoh outputnya juga. Nah, kita masuk ke F01 untuk teks satunya yang sudah saya buat programnya seperti ini. Di sini program ini menggunakan inventory sederhana berbasis bahasa C yang digunakan untuk membaca data barang dari file teks, menyimpan data tersebut ke dalam array struct, lalu menampilkan seluruh data inventory berdasarkan komen yang diberikan user. Jadi program ini memanfaatkan context struct, array, file handling, string handling, looping, dan commenting process. Terus juga di sini saya memasukkan ada beberapa library. Jadi library studio.h ini digunakan untuk operasi input dan output standar. Jadi semua fungsi seperti printf, scanf, fopen, fscanf, dan fclose berasal dari library ini. Terus juga ada sini library dari stdlib.h, merupakan standar library yang biasanya digunakan untuk fungsi umum seperti konversi data, alokasi memori, dan lain-lain. Jadi untuk selanjutnya untuk library include string.h ini digunakan untuk pengolahan string. Jadi biasanya di program ini dipakai untuk strln, terus strcmp. Terus kita masuk di sini saya membuat sebuah struct inventory underscore t. Di sini struct ini bertipe itu tipe data ya, bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel menjadi satu kesatuan. Jadi struct ini bernama inventory underscore t dan digunakan untuk merepresentasikan satu data inventory barang.
Di sini ada integer ID digunakan untuk menyimpan ID barang. Karena ID berupa angka maka tipe datanya adalah integer. Terus kedua ini char name digunakan untuk menyimpan nama barang dalam bentuk string. Untuk ukuran array karakternya itu 100. Artinya itu barang dapat menyimpan maksimal 99 karakter ditambah dengan null terminator. Terus juga di sini ada char kategori digunakan untuk menyimpan kategori barang, misalnya seperti tadi elektronik, makanan, furniture dan sebagainya. Terus ada integer stock digunakan untuk menyimpan jumlah stok barang. Jadi struct inventory ini mewakili satu data inventory lengkap terdiri dari 4, yaitu ID, nama barang, kategori, dan stok. Terus juga di sini dibuat program membuat array struct. Di sini ada struct inventoriesnya arraynya karakternya itu 100. Array ini digunakan untuk menyimpan banyak data inventory sekaligus maksudnya. Jadi ukuran arraynya itu 100 sehingga maksimal dapat menyimpan 100 barang. Contohnya itu kayak inventory 0 itu data barang pertama, inventory 1 itu data barang kedua, inventory 3 data barang ketiga, dan seterusnya. Kemudian di sini ada terdapat variabel global saya buat. Di sini integer inventory count sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah data inventory yang berhasil dibaca dari file. Jadi nilainya itu terus bertambah setiap ada data yang baru yang masuk ke array. Lalu itu terdapat function void load data. Function ini bertugas membaca seluruh data inventory dari file text lalu menyimpannya ke array struct. Jadi di awal fungsi itu terdapat file di sini fopen storage inventory repository txt. Jadi file ini adalah pointer file yang digunakan untuk mengakses file. Jadi fungsi fopen ini digunakan untuk membuka file. Jadi parameter pertamanya itu ini storage inventory repository txt. Itu merupakan lokasi file yang akan dibaca. Terus ada juga parameter yang kedua, R itu berarti read mode atau bisa disebut juga dengan mode baca. Jadi file hanya dibuka untuk dibaca, bukan untuk ditulis. Terus juga setelah file berhasil dibuka, kita itu program masuk ke perulangan, yaitu while fscanf. File %d di sini dan seterusnya. Jadi perulangan ini akan terus berjalan selama si scanf itu masih berhasil membaca data dari file. Jadi jika udah mencapai akhir file, maka fscanf itu menghasilkan IOF dan loop berhenti. Terus juga bagian format stringnya ini %d, %0 kurang 9, %s, %d digunakan itu untuk menentukan pola pembacaan data. Jadi %d itu pertama itu digunakan untuk membaca integer, yaitu ID barang. Terus untuk ini ada scansat-nya. Scansat yang saya buat itu artinya itu program membaca semua karakter selama karakter itu tersebut bukan angka. Sebagian ini jadi digunakan untuk membaca nama barang yang bisa saja mengandung spasi. Misalnya kayak keyboard spasi gaming gitu. Jadi kalau menggunakan si %s ini, maka yang terbaca hanya kata pertama aja. Karena itu digunakan dari scansat. Terus juga di sini ada masuk ke inventory count.id, inventory count.name, kategori, stock juga. Di sini data yang dibaca itu dimasukkan ke dalam, maksudnya itu data yang dimasukkan itu ke inventory indeks tertentu sesuai dengan inventory count. Misalnya inventory count bernilai 0, maka data masuk ke inventory 0. Jadi setelah nama barang itu dibaca, program itu menjalankan integer len ini sama dengan strlen inventories count.name. Jadi strlen itu digunakan untuk menghitung panjang string nama barang.
Tujuannya itu untuk mengecek apakah ada spasi di bagian akhir string. Kemudian program itu mengecek if inventories count .name len kurang 1 sama dengan. Terus juga di sini artinya itu program itu memeriksa apakah karakter terakhir pada nama barang adalah spasi. Hal ini perlu dilakukan juga karena scanset tadi string ikut mengambil spasi sebelum kategori. Jadi kalau karakter terakhir adalah spasi, maka program menghapus spasi berikut menggunakan si ini tadi. Ini inventories count .name dan 1 bagi 0 gitu. Terus jadi ini tuh adalah yang bisa disebut dengan null terminator yang menandakan akhir string pada bahasa C. Jadi dengan mengganti spasi menjadi ini, maka spasi di akhir string itu hilang. Terus juga di sini jika data yang tadi itu berhasil diproses, maka program menjalankan inventory count plus. Artinya itu jumlah inventory itu bertambah 1. Jika sebelumnya inventory count itu sama dengan 0, maka inventory count itu sama dengan 1. Nah, terus juga kita masuk ke fclose file ini, itu maksudnya menutup file penting dilakukan untuk agar file itu tidak tetap terbuka di memori dan resource program itu lebih aman. Terus juga kita masuk ke fungsi void print all di sini. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan seluruh data inventory ke layar. Jadi dalam fungsi itu terdapat integer i yang digunakan untuk sebagai variabel counter perulangan. Terus juga terdapat loop di sini for i sama dengan 0. I lebih kecil inventory count. Jadi perulangan ini dimulai dari indeks 0 sampai indeks yang berakhir di inventory. Jika jumlah inventory itu ada 5, maka loop berjalan dari 0 sampai 4 berarti. Terus juga sini ada printf, %d, %s, %d per n juga di sini. Jadi fungsi printf itu digunakan untuk menampilkan si 4 tadi, itu ID barang, nama barang, kategori, dan jumlah stok ke layar. Nah, terus data yang ditampilkan itu dari inventories i di sini. Artinya itu setiap inventory ditampilkan satu persatu. Nah, setelah itu kita masuk ke function utama, yaitu integer main. Di sini tuh titik awal program dijalankan. Terus juga di sini dibuat variable char comment. Variabel yang digunakan untuk menyimpan comment yang diketik user. Terus juga program kemudian menjalankan load data, artinya itu program itu pertama kali berjalan. Semua data inventory langsung dibaca dari file dan dimasukkan ke array. Terus juga di sini ada infinite loop while 1, berarti loop tanpa akhir. Program akan terus berjalan sampai ada perintah untuk berhenti. Jadi dalam loop itu program membaca input user menggunakan scanf comment. Berarti itu membaca semua karakter sampai menemukan new line atau enter. Jadi user itu dapat mengetik command penuh. Jadi setelah misalnya user menekan enter, karakter new line itu masih tertinggal di buffer si keyboard. Karena itu program menjalankan si getchar. Di sini getchar ini untuk mengambil dan membuang new line tersebut agar input berikutnya itu tidak bermasalah. Terus setelah input dibaca, program melakukan pengecekan if di sini fungsi strcmp ini dilakukan untuk membandingkan dua string. Jika hasilnya 0, berarti kedua string sama. Jadi jika user mengetik ini, maka program menjalankan break. Jadi untuk keluar dari loop untuk menghentikan program juga. Setelah itu program itu mengecek ini jika menggunakan if ini, jika user mengetik inventory print all ini, maka fungsi si print all ini dipanggil untuk menampilkan seluruh data inventory. Yang terakhir itu dapat return 0 ini. Jika nilai 0 itu menandakan bahwa program itu berhasil selesai dijalankan tanpa error. Terus di sini program teks 1 saya lanjut dengan program teks 2 saya. Ini jadi
Program ini tuh merupakan pengembangan dari program inventory sebelumnya. Jadi jika sebelumnya program hanya dapat membaca dan menampilkan data inventory, pada program ini saya sudah menambahkan fitur untuk menambah data barang baru dan menyimpan data tersebut kembali ke file. Terus jadi program ini tuh memiliki fitur input data inventory secara dinamis melalui komen dari user. Di bagian awal tadi terdapat juga 3 library stdio.h, stdio.ib.h, dan string.h juga di sini. Terus juga di sini ada start inventory seperti saya yang bacakan tadi, digunakan untuk mempresentasikan satu data inventory barang, integer ID, char name, char kategori, dan integer stock. Terus juga start inventory status seperti ini. Terus juga ada void load data di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini nah di sini terdapat void save data. Jadi function ini digunakan untuk menyimpan seluruh data inventory ke file. Nah, di sini ada parameter yang baru, itu W ya. Berarti maksudnya itu write mode atau mode tulis. Jadi saat mengembangkan mode W, jadi isi file lama itu akan dihapus lalu ditulis ulang dari awal. Karena itu function ini tuh menuliskan seluruh isi array inventory ke file awal. Jadi program tersebut membuat variabel integer i, kemudian for digunakan untuk mengakses semua data inventory. Lalu dalam loop itu terdapat printf ini dari file, mirip seperti printf itu mirip seperti printf, tetapi outputnya itu dikirim ke file maksudnya. Jadi program itu menuliskan ID, nama barang, kategori, dan stok ke file itu satu persatu. Nah, terus juga di sini setelah selesai ini file digunakan fclose file. Terus juga terdapat function void print all. Function ini digunakan untuk menampilkan semua data inventory layar. Terus juga program ini melakukan looping for di sini i sama dengan 0. Lalu mengecek seluruh inventory menggunakan ini sehingga data inventory itu tampil di terminal. Pada bagian lain penting berikutnya itu ada di void add inventory. Saya menambahkan void add inventory. Di sini tuh function ini digunakan untuk menambah inventory baru berdasarkan komen dari user. Jadi di sini terdapat char comment di sini, terus berisi komen lengkap yang diketik user. Terus juga terus juga ada char token di sini. Variable token itu digunakan untuk menyimpan hasil pemotongan string menggunakan strtok. Terus juga kemudian program itu menjalankan token strtok command di sini digunakan untuk memotong string berdasarkan delimiter tertentu. Jadi delimiter pada program ini itu tanda pagar ini artinya itu string dipotong setiap menemukan tanda pagar gitu loh. Terus juga di sini ada terus juga token sama dengan strtok null. Di sini berarti null itu berarti melanjutkan pemotongan string sebelumnya. Terus juga kita masuk ke strcpy inventories count.name token. Di sini strcpy digunakan untuk menyalin string, jadi keyboard disimpan ke field name. Terus lalu ada token strtok null di sini mengambil bagian berikutnya, misalnya elektronik, kemudian disalin ke inventories count.kategori. Selanjutnya seperti itu juga token sama dengan strtk. Di sini mengambil token terakhir misalnya 20 karena hasil strtk itu selalu berupa string, maka digunakan atoy.
Terus nah di sini inventory underscore count.id sama dengan inventory underscore count plus 1. Jadi jika inventory count bernilai 0 maka ID menjadi 1, jika inventory count bernilai 1 maka ID menjadi 2, dan seterusnya. Terus juga di sini setelah data baru selesai dibuat, ada inventory count plus digunakan untuk menambah jumlah inventory. Kemudian program memanggil save data, tujuannya itu agar data baru langsung disimpan ke file. Setelah masuk ke function utama, ada integer main. Di dalam main membuat program itu membuat variable. Share command digunakan untuk menyimpan komen dari user. Kemudian load data dipanggil agar seluruh data inventory dibaca terlebih dahulu saat program dimulai. Setelah itu masuk ke infinite loop. Di sini while satu nyanyi, program akan terus berjalan sampai user mengetik komen keluar. Input dibaca menggunakan scanf. Ini format ini tuh maksudnya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, membaca semua karakter sampai enter. Selain itu ada getchar digunakan untuk mengambil karakter new line yang masih tertinggal di buffer keyboard. Terus juga ada start cmp comment, ini membaca. Jadi jika user mengetik ini tanda sebanyak 3 kali, maka program menjalankan break untuk mematikan loop dan keluar dari program. Selanjutnya program mengecek jika komen adalah inventory print all. Terus juga, maka fungsi si print all ini dipanggil untuk menampilkan semua inventory. Kemudian terdapat else if juga di sini digunakan itu. Else if ncmp ini digunakan untuk membandingkan sebagian string. Jadi angka 7 ini berarti program itu hanya membandingkan 7 karakter pertama. Jadi program mengecek apa comment diawali dengan inventory add. Jika iya maka add inventory comment. Seperti itu. Maka return 0 lagi. Nah, seperti itu juga kepada F01 pada teks 03, tapi saya tidak sempat mengerjakannya kemarin karena saya cuma mengerjakan teks 1 dan teks 2-nya. Seperti itu. Nah, salah satu kesulitan dalam saya atau mengerjakan program ini adalah saat membaca dan memproses data string dari file maupun dari input comment user. Jadi di bahasa C itu kan string itu nggak mudah dibaca, tidak semudah di bahasa lain karena harus diatur manual menggunakan array karakter dan pointer. Contohnya saat membaca nama barang menggunakan ini persen ini, bagian ini cukup membingungkan karena harus memahami bagaimana scanf itu membaca karakter satu persatu sampai menemukan angka. Selain itu hasil pembacaan kadang masih menyisakan spasi di belakang string sehingga perlu dicek lagi menggunakan strln dan dihapus manual dengan pernode. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih.